매월 탈북자 수가 수백 명, 매년 수천 명 국내로 들어오면서 탈북자가 시장 경기에 저하는 여지가 뭐 많겠습니까? Berlatar di sebuah rumah petak di pinggiran kota Seoul, Korea Selatan, cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Ji Dong-chul atau kita panggil saja Aji, di mana Aji ini termasuk dari sekian banyak imigran gelap asal Korea Utara yang demi kelangsungan hidup mereka memilih tetap tinggal di negara tetangganya ini. Ketika siang diguyur hujan, datanglah seorang gadis bernama Choi. Ini rarainya yang dengan penuh semangat nampak ingin sekali mengobrol dengan Aji, namun Aji malah pergi begitu saja tanpa menghiraukan Choi sama sekali. Dalam kesehariannya, Aji berprofesi sebagai seorang supir sewaan. Meski dengan status sebagai imigran gelap ini seringkali mendapat cemoohan dari warga pribumi, namun hal itu jelas tak membuat Aji patah semangat dan tetap menjalaninya dengan tabah. Pada suatu hari di sebuah tempat makan, Aji telah ditunggu bapak-bapak bernama Park Gun-ho, yang mana beliau merupakan presiden pada perusahaan Haejo Group atau perusahaan biokimia terbesar di Korea Selatan yang sudah cukup lama memperkerjakan Aji sebagai supir pribadinya. 이 나라에서 자력 경쟁이 이렇게 쉬운 줄 알아? Mengetahui Aji berniat untuk mengundurkan diri, Presiden merasa cukup kecewa. Selain karena telah menganggap Aji sebagai anak sendiri, beliau juga mengkhawatirkan tentang keadaan di luar sana yang bisa dibilang tak bersahabat bagi seorang imigran muda dari kampung halamannya ini. Di sisi lain, rupanya Aji sudah bulat dengan keputusannya sehingga Presiden pun akhirnya melepas kepergian dia dengan memberi uang pesangon berikut sebuah kertas berisi alamat seseorang yang Presiden sendiri tahu jika selama ini Aji sebenarnya sedang mencari-cari alamat orang tersebut. 그리고 퇴직금. Ketika hendak pergi, tiba-tiba Aji merasa janggal dengan kamera CCTV gerbang rumah yang sudah mati, yang ternyata itu merupakan bagian dari rencana pembunuhan terhadap Presiden atas komando dari seseorang bernama Sakim. Ini bebangusnya, yang karena curiga, Aji pun segera kembali lalu menghabisi si pelaku hingga tewas di tangannya. Sesaat sebelum wafat, Presiden sempat memberikan sebuah benda atau berwasiat agar Aji segera menguburnya. Hingga tak berapa lama datang 3 orang dari kepolisian yang sekonyong-konyong memaksa Aji untuk memberikan benda tersebut dan... 물건은 원래 Diam-diam ternyata komando berada tak jauh dari kediaman Presiden sehingga dalam waktu cepat Sakim sudah berada di dalam kamar, di mana setelah menghabisi 2 orang pembantu, dia lantas menembaki jasad Presiden, dibuat seolah-olah beliau mati karena ditembak. Scene beralih ke sebuah ajang latihan para prajurit Angkatan Udara Korea Selatan dipimpin oleh Kolonel Amin dan Kapten Karjo. Ini orangnya, namun siapa sangka jika pada proses pelatihan tersebut akan terjadi sebuah malapetaka yang sekaligus menuntut kapasitas Amin sebagai kolonel paling handal penyelesai segala masalah. 인지 미살인지 다 왔다 이 새끼야. Berkat kemampuannya ini, Amin langsung mendapat tugas penting dari Badan Intelijen untuk sebuah misi pemburuan yang setelah disebut nama Aji, ia spontan terdiam karena sepertinya ia sangat tidak asing dengan nama tersebut. 그 새끼 이름 뭐라고? Di sisi lain, upaya penyelidikan kasus kematian Presiden terus dilakukan meski entah kenapa Sakim seolah tak ingin ada pihak lain ikut terlibat. Bahkan seorang direktur perusahaan pun diancamnya andai saja dia memaksakan diri untuk ikut campur dalam penanganannya. 예. Tak lama setelah itu, Pak Direktur mendapat telepon dari Aji yang mengaku bahwa bukan dia pelakunya. Di samping itu dia juga menyebut soal pemberian Presiden yang berupa sebuah kacamata itu masih dia simpan diperiksa terlebih dahulu.
Sadar jika dirinya sedang menjadi buronan, Aji pun lekas pergi melarikan diri ke mobil Choi, di mana Choi ternyata seorang pembuat film dokumenter tentang imigran gelap Korea Utara yang pada beberapa waktu belakangan ini begitu aktif mengikuti kegiatan Aji secara diam-diam. Sakim sendiri merupakan seorang pimpinan tertinggi Badan Intelijen Penanganan Masalah Korea Utara yang dengan watadosnya terus menggiring opini bahwa pelaku pembunuhan presiden adalah Aji. Sementara untuk tim penyelidik, dia dilimpahkan sepenuhnya kepada Kolonel Amin berikut Kapten Karjo yang ternyata sudah bergabung dengan lembaga tersebut lebih dulu. Tak menunggu waktu lama, Karjo pun mulai membedah siapa sosok Aji yang sebenarnya, yang mana dia ternyata seorang agen Korea Utara lulusan sebuah fasilitas pelatihan militer super ketat. Saking ketatnya bahkan dijuluki sebagai neraka karena risiko bagi prajurit yang ditempa di sana hanya dua, yaitu celaka atau mati. Itulah kenapa tingkat kelulusan dari fasilitas tersebut hanya 3% saja, dan salah satunya adalah Aji, sehingga konon ia pernah dikirim ke berbagai penjuru dunia dan dikenal sebagai agen mata-mata yang tak pernah gagal. Bahkan dia lebih ahli dari seorang James Bond sama sekalipun. 그 사람이 우리의 타겟. Dari situ maka Amin langsung mengusut jejak digital tentangnya, termasuk melakukan penggeledahan di rumahnya, di mana kemudian ditemukan senjata yang diduga Aji digunakan dalam membunuh presiden. Namun di samping itu ditemukan juga satu nama dan nomor telepon yang dicatat berkali-kali sebagai indikasi bahwa pemilik nomor tersebut sedang dalam incarannya juga. 타겟인가 본데요. 찾아봐. 어디 사는 놈이지 뭐 하는 놈이지. Di sisi lain ternyata nama di balik nomor telepon tersebut tertuju pada Lee Guangjo, yakni salah satu anak buah Sakim yang dulunya merupakan teman dekat Aji saat berada di komando pasukan khusus. Sehingga dengan ini Sakim mendapat celah untuk mengambil langkah pintas dengan cara menjadikan Lee sebagai umpannya. Sin pun beralih ke suatu tempat di mana Lee diberitahu rekannya tentang rencana tersebut. Namun di saat masuk ke dalam rumah ternyata pistolnya sudah pindah ke tangan Aji yang diam-diam lebih dulu berada di sana. Hingga kemudian Lee berpura-pura memberitahu Aji bahwa putrinya masih hidup, padahal di luar sana seorang sniper sudah bersiap untuk menembaknya. Ya, meskipun tembakannya meleset, namun cukup membuat Lee dan istrinya lari berbaur ke dalam sebuah mall yang setelah sekian sulit Aji mengejar dan tak membuahkan hasil. Akhirnya Aji berpapasan langsung dengan si pemeran sniper tadi dan perkelahian antar keduanya pun terjadi. Kembali ke dalam kantor BIN, di mana Amin mulai merasa ada kejanggalan pada operasi yang tengah ditanganinya ini. Dalam keberanian tingkat tinggi, Amin datang merusak suasana makan siang Sakim dengan memberikan rekaman saat percakapannya dengan Aji. Berikut pengakuan tentang aksi penyuntikan yang kini alat buktinya telah benar-benar ditemukan. 들키지 마라. 쪽팔리게. Tak cukup sampai situ, Amin juga menegaskan pada bagian autopsi agar menjalankan tugas dengan objektif dan profesional, karena sekali mau dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan, maka niscaya tak akan bisa berbuat jujur untuk selamanya, ibarat seekor sapi yang dicucuk babangusnya. 한 번 이용당하기 시작하면 끝이란 소리죠. Di sisi lain, sikap Karjo yang terkesan labil ternyata cukup mengerti apa yang sedang Amin butuhkan saat ini, di mana secara sembunyi-sembunyi Karjo membuka file rahasia BIN bahwa sebenarnya Aji adalah sosok yang setia kepada negaranya. Meski di saat ia pulang bertugas justru dituduh sebagai pembelot hingga sempat dijatuhi hukuman gantung atas apa yang sama sekali tidak ia lakukan. Konon hal itu juga berdampak buruk pada istri dan anak Aji yang ketika itu sedang mengungsi di Cina, di mana kala itu Lee termasuk Algojo yang diperintahkan untuk membantai mereka. Meski bukan Lee yang melakukannya, tetapi hingga saat ini Aji mengira bahwa dialah pelakunya.
Suatu hari ketika Aji tak sengaja bertemu seorang pengemis yang spontan menginspirasinya untuk segera menyelidiki kacamata tersebut, lalu dengan penuh kepastian ia menghubungi Amin bahwa misteri di balik kacamata Pak Presiden akan segera terungkap. Untuk menempuh langkah tersebut, Aji meminta bantuan Choi dan mereka pun merencanakan sebuah pertemuan dalam waktu cepat yang untuk menghindari kecurigaan pengintai, maka keduanya bergerak menggunakan arah yang berlawanan. Kendati demikian, mereka tetap saja tak luput dari pengawasan. Bahkan untuk kali ini, Amin terjun sendiri melakukan penyergapan secara langsung. Dan setelah melewati proses pengintaian panjang, akhirnya Amin berhasil menghentikan mobil Aji, di mana Choi terlihat sudah berada di sampingnya dan... Ya, sebuah aksi nekat yang Aji lakukan memaksa Amin dan anak buahnya untuk melakukan upaya pengejaran lebih brutal lagi, yang kurang lebihnya seperti ini. 빨리 도주를 막아! Sayang, tindakan Amin ini dianggap nyanyawanan dan terkesan mengganggu skenario yang dibangun para petinggi intelijen sejauh ini. Dan untuk meyakinkan Amin, mereka berdalih dengan menyebut bahwa Presiden telah mengembangkan sebuah teknologi pembuatan senjata kimia yang karenanya Aji memilih berkhianat demi mendapatkan rumus pembuatan senjata tersebut. 그러니까 그 안경에 화학 무기를 만들 수 있는 공식이 당연히. Di saat yang sama, Aji dibantu Choi berhasil menghancurkan kacamata itu menggunakan cairan asam yang mana secara mengejutkan ternyata di dalamnya terdapat lempengan mikrofis berupa formula rahasia yang dibutuhkan peran dari para ahli kimia yang mentafsirkannya. 꼭 모두 달라. Keesokannya diperlihatkan seorang polisi yang tanpa sengaja menemukan mobil Aji terparkir di depan rumah Choi. Maka dengan cepat informasi tersebut sampai ke kantor intelijen hingga dikeluarkanlah instruksi untuk penggerbekan. Tak terkecuali dengan Liang dengan perannya kini Sakim telah mentargetkan 3 orang untuk dibunuh. Selain Aji, ternyata Amin dan Choi juga termasuk di dalamnya. Dengan dibantu satu eksekutor baru yang merupakan seorang dosen, Lee mulai menggeledah rumah Choi. Bahkan ayah Choi yang tak bersalah pun dihabisinya sebelum ia kemudian menghajar Choi hingga jatuh pingsan. Setelah mendapatkan rumus kimianya, sang dosen lalu bergegas pergi, sementara Lee masih harus menyelesaikan dulu misinya, yaitu membunuh Choi. Beruntung Aji datang di saat yang tepat dan berhasil membuat Lee terkapar tak walakaya. Pada momen menjelang Lee menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat memberitahu Aji sekali lagi soal putrinya yang masih hidup, sekaligus membuktikan bahwa dugaan Aji terhadap Lee selama ini ternyata salah, karena sebagai orang yang dulunya sangat dekat, Lee justru telah menyelamatkan putrinya tersebut sebelum kemudian Sakim menjualnya kepada para mafia asal Cina. 네 딸을 팔아내긴 것도 그 사람이다. 미안하다. Pada akhirnya semua sudah jelas bahwa biang dari semua kejahatan ini adalah si Tahadol Sakim yang dengan nyamannya bertengger di pucuk lembaga intelijen sambil menginstruksikan bawahannya agar segera melumpuhkan Aji dengan cara menembaknya di tempat. 그러니까 무조건 사살하라고 지시 때리고. Sedikit pun tak ada kecurigaan dari Sakim jika di belakangnya ada Karjo yang diam-diam men-scan silikon di HP-nya, yang dari situ maka didapatkanlah rekaman sidik jari Sakim sesuai permintaan Kolonel Amin sebelumnya.
Di sisi lain, nampak Aji tengah berlari guna menghindari kejaran para petugas yang betapapun jumlah mereka sangat banyak berikut persenjataan yang lengkap, tetapi sejauh itu Aji masih bisa membuktikan bahwa dia memang seorang agen terlatih yang patut diperhitungkan dan aksi beradrenalin pun terjadi. Kembali ke si bapak dosen tadi yang setelah menyerahkan rumus kimianya, ia malah dipaksa Sakim untuk segera membunuh Aji. Bahkan jika gagal, maka keluarganya yang akan menjadi gantinya, sehingga mau tidak mau ia ikut dalam pemburuan dengan mengambil jalur dari arah yang berlawanan. Ketika mobil yang Aji gunakan kemudian rusak parah dan tak mungkin untuk diperbaiki, sedangkan para petugas terus berdatangan dari segala arah melakukan pengejaran, maka dengan terpaksa Aji harus berlari menepi ke pinggir jembatan dan... Sementara di tempat lain, Sakim nampak sumringah di hadapan kliennya sebab dengan mendapatkan mikrofis formula pembuatan senjata kimia tersebut, ia pasti akan dibayar kliennya seharga 30 miliar. Padahal di saat yang sama Amin telah mendapatkan hasil uji coba lab tentang isi dari mikrofisnya yang ternyata hanya berisi sebuah rumus biokimia untuk meningkatkan produktivitas tanaman gandum di Korea Utara. 없이 계량종을 만들어낸 거예요. 북쪽에 준다는 산물이 이거였어. Itulah kenapa Sakim kemudian dengan serta-merta ditinggalkan kliennya begitu saja, yang atas kegagalannya tersebut dia langsung memarahi Pak Inspektur, di mana ternyata sudah lama sekongkol dengannya dalam merencanakan semua ini. Meski dalam suasana hati dongkol luar biasa, Sakim tetap harus menjaga agar kejahatannya tak terbongkar, yakni dengan terus memojokkan nama Aji di hadapan ratusan awak media yang tanpa disadarinya bahwa ternyata Aji telah menyelinap di antara mereka lalu menyandranya untuk diinterogasi. Mengetahui Sakim disandra, spontan barisan kepolisian bersenjata lengkap pun bergerak untuk melakukan pembebasan. Tetapi di sini Aji sama sekali tak bergeming dengan terus menyeret Sakim ke dalam gudang, bahkan tak segan lagi untuk melukainya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa motivasi Aji dengan perjuangannya selama ini tak lain dan tak bukan adalah demi putrinya semata, di mana Sakim sendiri akhirnya mengakui jika dia memang telah menjualnya, yang dengan pengakuan tersebut membuat kemarahan Aji semakin tak terbendung lagi. Di sisi lain, Amin yang menyaksikan langsung momen ini pun seketika terenyuh hatinya bahwasannya Aji hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi semua kebusukan si Sakim selama ini, sehingga dengan sukarela Amin pun memberikan pistolnya untuk digunakan Aji menghabisi tangkurak Sakim saat itu juga. Di saat para awak media sedang sibuk menyiarkan ending dari persekongkolan jahat yang dilakukan Sakim CS, di saat itu pula Karjo memberi Amin secari kertas berisi sebuah alamat dari negara Cina, di mana Aji akan bisa menemukan putrinya di sana. 담배 한 갑 살 테니까 잠깐 있어.
Dan beberapa minggu setelah itu cerita pun beralih ke negeri Cina tepat sesuai alamat yang Karjo berikan. Aji tak kuasa menahan haru ketika melihat seorang gadis kecil tengah dipekerjakan secara paksa yang meskipun Aji baru pertama kali melihatnya di situ dan pada waktu itu, akan tetapi secara kedekatan jiwa dia bisa meyakinkan bahwa gadis kecil ini adalah putrinya sendiri. Tamat ending yang cukup mengkarjokan. Jo.